Oke, untuk melanjutkan dari tools dari SPC ini, 7 tools ini, pertama tadi kita sudah bahas mengenai uh, sebut dengan diagram sebab akibat, cause and effect diagram, ya, atau diagram tulang ikan, atau disebut kita kenal dengan fishbone. Step berikutnya atau alat berikutnya yang kita gunakan di dalam TQM adalah namanya check sheet. Nah, apa yang disebut check sheet? Dalam total quality management, data-data diibaratkan sebuah bahan bakar yang digunakan suatu mesin. Check sheet merupakan alat pengumpul dan analisa data. Tujuannya digunakan alat ini adalah untuk mempermudah proses pengumpulan data bagi tujuan-tujuan tertentu dan menyajikannya dalam bentuk komunikatif sehingga dapat dikonversi menjadi sebuah informasi. Contoh, misalnya kita akan mengetahui banyak, misalnya ini pabriknya pabrik otomotif, ini punya suatu industrinya, salah satu bagiannya adalah pintu dari mobil tersebut. Dari setiap pintu mobil tersebut, kita harus melakukan pengecekan. Cara pengecekannya dengan menyiapkan suatu formulir namanya check sheet. Nah, check sheet ini kita gunakan misalnya hasil dari pekerjaan dari batch nomor A12583, operatornya namanya Jim Wheeler. Kemudian paint robot number, ada robotnya B32A6. Nah, itu mengetahui dari segi kerusakannya berapa banyak. Nah, sekian banyak bisa. Ini pintu yang masalah. Nah, pintu-pintu bermasalah ini kita akan melakukan pemetaan apa saja. Contoh misalnya di sini ada efeknya tidak berkualitasnya atau suatu rejectnya, misalnya bubble-nya sebelumnya bulat begini, berapa kali kejadian, berapa kali banyak nih, 0, 0, 1, 2, 3. Itu totalnya dalam satu ini misalnya di sini ada 6, 17. Bubble itu adalah suatu misalnya si jendelanya itu kan setelah dicat suka ada gelembung-gelembungnya. Nah, ini yang dulu disebut dengan bubble. Kemudian A, run, mungkin lari dari dari posisi atau berbentuk garis ya. Nah, kemudian scalp, ya ini bentuk dari reject tertentu, sehingga kita tahu bahwa dalam satu produk ini, satu bidang ini, kita tahu bahwa bubble-nya ada sekian, ini run-nya ada berapa, jenis reject yang lain scalp-nya dan berapa, sehingga kita bisa analisa bahwa ternyata produk yang banyak kejadiannya salah itu ada di proses pengecetan atau pengecetannya. Nah, ini kira-kira. Terus kemudian diagram Pareto. Diagram Pareto ini digunakan untuk mengklasifikasi masalah menurut sebab dan gejalanya. Masalah ini didiagramkan menurut prioritas dan tingkat kepentingannya dengan menggunakan format grafik batang di mana 100% menunjukkan kerugian total. Prinsip yang mendasar diagram ini, aturannya bahwa 80-20% menyatakan bahwa 80% dari trouble comes from 20% of the problem. Artinya begini. Kalau kita gambarkan semua, nanti semua produk yang seperti yang tadi itu, kita gambarkan permasalahannya di mana. Itu kita kumpulkan mana yang terbanyak. Diurutkan yang terbanyak sampai yang terkecil dari kejadian suatu tidak kualitasannya. Yang tidak berkualitas itu berapa banyak jenisnya. Kemudian diurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Setelah kita urutkan, maka pernyataan yang tadi bahwa apa yang disebut 80%, kita ambil
prioritas untuk penyelesaian masalah itu ada 20% dari total. 20% dari total masalah, misalnya 80%. 20% itu dari sini, misalnya 20% kejadian sini. Nah, tetapi otomatis dia akan menyelesaikan masalah. Jadi kita selesaikan 20% aja dulu, otomatis akan menyelesaikan dari problem-problem setelah itu. Jadi misalnya ini dari sisi ini ada banyaknya, dari sekian banyak masalah 20% aja dulu. Ya, 20%. Permasalahannya cuma traffic sama child care saja dulu, ini menjadi satu prioritas perbaikan. Ya, kita percaya dengan adanya perbaikan ini akan menghasilkan peningkatan kualitas yang lain juga ikut meningkat. Terus kemudian 4, run chart dan control chart. Run chart atau trend chart digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan dari tren yang terjadi dengan jalan menggambarkan atau memetakan data selama periode waktu tertentu. Nah, kecenderungannya tren tersebut sangat berguna untuk memisahkan sebab dari gejala. Nah, seperti ini. Nah, ini run chart, lari-lari ini, misalnya mediannya segini, akan kecenderungan seperti apa. Ini kita bisa lakukan pengecekan. Dalam setiap proses selalu ada dua jenis variasi, yaitu variasi yang tidak terelakkan yang timbul dalam kondisi normal dan variasi yang disebabkan oleh suatu masalah atau abnormal. Grafik ini mendeteksi penyimpangan abnormal dengan bantuan grafik garis. Grafik ini berbeda dari grafik garis standar dengan adanya garis kendali batas limit di tengah atau di atas dan di bawah. Contoh seperti ini. Jadi nanti kita harus tetapkan batas limit bawahnya berapa, batas limit atasnya berapa. Artinya batas limit bawah atas ini adalah batas di mana ini masih kita toleran variasinya. Jadi kalau udah lewat dari batas yang atas, misalnya dia menceling di atau naik di atas itu, berarti itu sudah tidak diterima. Berarti kualitas yang ini langsung kita keluarkan. Begitu pula kalau paling bawah juga akan kita hilangkan atau kita pisahkan dari kualitas yang seharusnya. Setelah itu baru ada histogram. Histogram merupakan suatu diagram yang dapat menggambarkan penyebaran atau standar deviasi suatu proses. Data frekuensi yang diperoleh dari pengukuran menunjukkan suatu puncak pada suatu nilai. Variasi khas kualitas yang dihasilkan disebut dengan distribusi. Angka yang menggambarkan frekuensi dalam bentuk batang disebut dengan histogram. Jadi kalau kita petakan bahwa terjadi frekuensi berapa nih jenisnya, misalnya tentang kualitas, kita gambarkan, ternyata kecenderungan itu menumpuk di distribusi yang di tengah antara 20. Ya, frekuensinya berapa banyak, misalnya kalau mili per galon, yang ini ternyata dia di atas 5 kali, ini lebih kecil, ada yang secara otomatis ini menggambarkan distribusi normal. Distribusi satu dari depannya sedikit, kemudian naik ke atas memuncak. Nah, puncaknya baru dia turun. Kira-kira ini histogram dengan kurva normal. Stratifikasi adalah suatu bentuk teknik pengelompokan data dalam kategori tertentu agar dapat menggambarkan permasalahan secara jelas sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat lebih mudah kita ambil, yaitu dengan mengklasifikasikan itu, misalnya ada yang kelas atas, kelas bawah, kelas menengah, itu pengelompokan sebenarnya. Berikutnya adalah diagram scatter, adalah suatu variabel yang disesuaikan dipetakan dalam sebuah diagram sebar atau scatter. Hubungannya antara titik-titik yang dipetakan menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Contoh seperti ini. Nah, kita, ini ukurannya berapa, terus nanti kita, ternyata kita punya garis lurus nih, gitu, kecenderungan. Ya.
Oke, ini tadi semua merupakan seven tools yang akan biasa harusnya ke depan harus dipelajari lebih dalam lagi mengenai aplikasi menggunakan tools-tools tersebut. Untuk itu, tugas TQM yang keenam adalah nanti dikirim ke kuliah online 6untag@gmail.com, yaitu cari jurnal penelitian yang menggunakan metode SPC yang tadi dijelaskan. Dan kemudian kedua, kalian buat presentasi WinG menjelaskan dari jurnal tersebut, ya. Jadi pertama kirim jurnalnya, kemudian kirim juga video presentasinya. Nanti kirim ke kuliah online 6untag@gmail.com. Jangan lupa sertakan tugas TQM 6, nama, NIM, dikirim hari Selasa minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.